Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan juga sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Cynthia Caca Agustin. Saya salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Global Mulia Cikarang, atau lebih dikenal dengan STEDI Global Mulia Cikarang. Perkenankan saya untuk sedikit membahas materi tentang keikhlasan atau tentang ikhlas. Dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, tidak pernah luput dari kata ikhlas. Apalagi setelah kita membantu sesama, misalkan membantu teman, kita terkadang mengucapkan kata, ya sudah, tidak apa-apa, saya ikhlas membantu. Namun, apakah benar apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah hanya ikhlas mata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Dalam kesempatan ini, mari kita simak materinya. Ikhlas dalam definisi yang kita pahami ialah segala perbuatan atau sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan tidak mengharapkan balasan apapun. Namun dalam agama Islam, ikhlas ialah melakukan segala amal perbuatan ibadah maupun non-ibadah semata-mata hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Ikhlas merupakan dampak positif dari tauhid, yaitu tindakan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan dan memohon pertolongannya. Ikhlas merupakan buah dan juga intisari daripada iman. Seseorang tidak dianggap beragama dengan benar jika tidak disertai dengan keikhlasan. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan supaya mereka mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Suatu ketaatan jika tidak dilakukan secara tidak jujur dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan itu tidak akan ada nilainya, dan justru pelakunya akan mendapatkan ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ikhlas terletak pada niat dalam hati, dan niat merupakan pengikat suatu amal perbuatan. Jadi, yuk kita harus memperbaiki niat kita, melihat kembali niat kita, apakah niat kita sudah benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru niat kita kepada yang lain selain Allah. Oleh karena itu, amalan hati lebih penting daripada amalan lahiriah. Kenapa? Sebab amalan hatilah yang akan menjadi pendorong diterimanya suatu amal. Dan yang terpenting ialah amalan yang kita kerjakan semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan amalan yang akan kita lakukan juga harus sesuai dengan perintahnya dan juga sunnah Rasulnya. Ada banyak hal yang menjadi perusak keikhlasan seseorang. Di antaranya pertama adalah perbuatan riya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa orang yang ikhlas ialah orang yang melakukan suatu perbuatan atau amal ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan riya itu tujuannya mengerjakan amal kebaikannya itu semata-mata agar dilihat oleh orang lain. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ia adalah riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat terhadap orang-orang yang riya, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu di dunia kalian berlaku riya. Apakah kalian mendapatkan ganjaran dari mereka? Hadis riwayat Ahmad. Sungguh riya merupakan wujud kedurhakaan hati yang sangat berbahaya. Riya dapat melunturkan amalan ibadah kita.
inilah yang harus kita hindari, sebab jika sifat ria masih ada dalam hati kita, semua amalan yang kita perbuat akan sia-sia saja, tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita rajin beribadah dan juga beramal sesuai dengan tuntunan syariah, tetapi bila hati kita masih ada ria, maka tidak akan mendapatkan apapun. Yang kedua yaitu sum'ah. Sum'ah tidak jauh berbeda dengan ria. Kalau ria, amalan yang kita perbuat tujuannya agar dilihat oleh orang lain. Nah, kalau sum'ah tujuannya agar didengar oleh orang lain, dengan harapan orang yang mendengarkan itu akan memujinya sehingga pelaku sum'ah mendapatkan popularitas. Contohnya, saat kita melakukan bakti sosial, bersih-bersih masjid atau musola, terus kemudian pada suatu hari kita menceritakan apa yang kita kerjakan itu kepada orang lain dengan dilebih-lebihkan, sehingga orang lain menilai kita itu sebagai orang yang baik, yang rajin, dan kemudian orang itu menceritakan lagi kepada orang lain lagi, sehingga dia mendapatkan popularitas tentang kebaikannya itu. Sungguh rugi apabila kita melakukan suatu perbuatan hanya demi memperoleh pujian dari orang lain, sebab pada hakikatnya amal yang demikian sama sekali tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga adalah ujub. Kalau ria, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita melakukan amal kebaikan. Nah, kalau ujub, kita lebih ke membanggakan diri, tapi di dalam hati sendiri, tidak mengumbarnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya menyimpan sifat ujub, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-34. Apakah ujub itu? Ibnul Mubarak menyebutkan, ujub adalah perasaan ketika seseorang merasa dirinya mempunyai suatu kelebihan yang orang lain tidak miliki. Contohnya, kita sholat tahajud diam-diam, tidak ada yang tahu dan tidak kita ceritakan pada orang lain, dengan harapan agar tidak ada penyakit ria di dalam hati kita. Maka saat kita tidak menceritakan amalan kita, kita berhasil menghindari ria, dan semata-mata kita beribadah karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Namun jangan cepat berpuas diri dulu, karena setan terus berusaha menggelincirkan kita. Tiba-tiba dalam hati kita berkata-kata karena muncul rasa bangga terhadap diri sendiri, merasa diri ini lebih baik dari orang lain. Kita berkata, hebat ya aku ini, bisa bangun setiap malam, tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, sementara teman-teman saya atau orang lain tertidur pulas. Saat hati berkata begitu, itulah yang dinamakan ujub. Contoh lainnya seperti ketika seseorang merasa memiliki ilmu pengetahuan yang luas, kemudian ia mengikuti suatu acara diskusi. Orang yang memiliki sifat ujub dalam dirinya, ketika dalam perdebatan itu dia ingin menang sendiri, merasa bahwa apa yang dia kemukakan itu adalah yang paling benar dan tidak menghiraukan pendapat orang lain, karena menurutnya pendapat orang lain kurang tepat dan pendapat dialah yang paling tepat. Itulah sifat-sifat buruk yang akan merusak keikhlasan kita. Sebisa mungkin kita menghindarinya dengan cara-cara: pertama, meluruskan niat ibadah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, semua perbuatan tergantung kepada niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Niat merupakan ruh sebuah amal, dan sampai kapanpun amal akan selalu mengikuti niat. Suatu amal akan menjadi benar bila niatnya juga benar. Sebaliknya, amal akan menjadi buruk jika niatnya juga buruk. Dari hadis di atas juga sangat jelas bahwa amalan apapun yang kita lakukan tanpa dibarengi dengan niat tidaklah ada artinya.
akan dilaksanakan di masjid besar. Misalnya di sana banyak artis-artis yang datang. Nah, ada artis favorit kita juga datang ke acara tersebut. Jadi, niat kita datang ke acara tersebut hanya ingin melihat artis idola kita, bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala atau niat karena ingin mencari ilmu. Jangan pernah berharap akan menjadi orang yang ikhlas jika tujuan dan niat kita masih berkaitan dengan perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk kembali mengoreksi dan mengecek ulang niat kita dalam melakukan amal supaya tidak sia-sia. Lalu bagaimana jadinya ketika di tengah-tengah kegiatan itu tiba-tiba niat kita berubah? Tiba-tiba kita sadar. Nah, ketika hal itu terjadi pada kita dan kita mengembalikan niat kita melakukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa kita akan diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang lupa lalu dia makan dan minum ketika sedang berpuasa, maka hendaklah dia meneruskan puasanya, karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan juga minum. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, selalu mengingat Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud ialah merenungi semua ciptaannya serta meyakini bahwa semua itu merupakan kepunyaannya. Semata hal ini bertujuan agar kita selalu menyadari betapa besarnya keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian akan menjadikan keimanan kita semakin kuat. Mengingat dan merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci utama bagi sadarnya hati terhadap kekuasaannya. Selain itu, kita juga harus banyak berzikir kepadanya supaya diberi kekuatan atas cobaan yang bakal menimpa, sekaligus memohon agar hati kita ikhlas menerimanya. Seperti ketika kita sedang ditimpa ujian atau cobaan, atau ditimpa suatu masalah yang membuat hati kita gelisah. Cobalah mengingat Allah dan merenungi bahwa Allah tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dengan begitu, kita akan mendapatkan motivasi dan berusaha untuk sabar dan juga ikhlas menerima apa yang sedang menimpa kita. Yang ketiga yaitu menghindari popularitas atau ketenaran. Popularitas tidak akan pernah luput dari sifat manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa popularitas dan uang lebih berharga popularitas. Sangat disayangkan saat ini banyak orang yang memiliki kekuasaan namun justru masuk ke lingkaran kesesatan. Sebab tujuan mereka memang menginginkan popularitas. Tidak heran jika rasa cinta bisa menjadi benci, kawan bisa menjadi lawan, dan juga sahabat bisa menjadi musuh. Karena tujuan yang hendak dicapainya semata-mata hanya ingin terkenal di hadapan orang lain, bukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa sih popularitas atau ketenaran ini bisa menjauhkan seorang hamba dari Sang Penciptanya? Alasannya sebab ketika seseorang mendapatkan popularitas atau ketenaran, ia cenderung lupa kepada Allah akibat dibisiki oleh niat buruk dalam hatinya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hati yang ikhlas dalam jiwa, hindarilah popularitas, terutama bagi orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, ataupun kehebatan lainnya. Yang keempat, yaitu merahasiakan amal. Rahasiakanlah amalan kita sebagaimana kita merahasiakan aib kita. Semakin rapat seorang hamba menyembunyikan amalannya, semakin tinggi tingkat keikhlasannya. Lalu, apa saja yang harus kita sembunyikan? Di antaranya yaitu salat sunnah, puasa sunnah, dan zakat serta sedekah. Lain halnya dengan amalan-amalan wajib kita seperti seorang laki-laki yang sholat wajib 5 waktunya memang dianjurkan dikerjakan berjamaah di masjid. Kemudian sholat idul fitri dan juga sholat idul adha yang memang baiknya dikerjakan berjamaah di masjid. Contoh lainnya, alhamdulillah bisa sholat tahajud di sepertiga malam. Akhirnya hatam juga bacaan Al-Quran setelah berjuang setiap habis sholat fardu. Kemudian ada lagi status bisa puasa sunnah Senin Kamis itu sungguh membahagiakan ya.
Tidak jarang kita jumpai status sosial media seperti contoh di atas, bertebaran di sekitar dunia maya kita. Apalagi di era teknologi digital seperti sekarang, berbagai pengetahuan dan pengalaman melalui media digital seperti sosial media amat sangat mudah dan juga sah-sah saja dilakukan. Namun, banyak yang justru terjatuh pada wilayah berlomba-lomba menunjukkan kebaikan daripada berlomba-lomba meningkatkan kualitas kebaikan itu sendiri dengan menyimpannya dan menjadikannya tabungan yang amat sangat berharga di kelak kemudian hari. Bahkan, mungkin banyak yang terlena bahwa apa yang dituliskan di status sosial media tersebut bukan merupakan ajakan, tetapi lebih pada sekedar menunjukkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pasti muncul pertanyaan, lalu apa cirinya atau tanda orang yang ikhlas itu? Nah, ciri-ciri dari orang yang memiliki keikhlasan diantaranya: 1. Hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Orang yang ikhlas, dia tidak akan pernah berubah sikapnya seandainya di saat dia berbuat sesuatu kebaikan ada yang memujinya ataupun tidak ada yang memujinya. Bahkan dicaci pun hatinya tetap tenang, karena ia yakin bahwa amalannya bukanlah untuk mendapatkan penilaian sesama yang selalu berubah, tetapi dia bulatkan seutuhnya hanya ingin mendapatkan penilaian yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak tergantung atau berharap pada makhluk. Sayyidina Ali pun pernah berkata, orang yang ikhlas itu jangankan untuk mendapatkan puji, diberikan ucapan terima kasih pun dia sama sekali tidak akan pernah mengharapkannya. Karena setiap kita beramal, hakikatnya kita itu sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, harapan yang ada akan senantiasa tertuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Diriwayatkan bahwa Imam Ghazali pernah bermimpi, dan dalam mimpinya beliau mendapatkan kabar bahwa amalan yang besar yang pernah beliau lakukan diantaranya adalah di saat beliau melihat ada seekor lalat yang masuk ke dalam tempat tintanya, lalu beliau angkat lalat tersebut dengan hati-hati, lalu dibersihkan, dan sampai akhirnya lalat itu pun bisa kembali terbang dengan sehat. Maka sekecil apapun sebuah amal, apabila kita kerjakan dengan sempurna dan benar-benar tiada harapan yang muncul pada selain Allah, maka akan menjadi amal yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, banyak amal kebaikan yang dirahasiakan. Mungkin ketika kita mengaji di lingkungan orang yang banyak, maka kita akan mengaji dengan enaknya, lama dan penuh hikmat. Ketika kita sholat berjamaah, apalagi sebagai imam, kita akan berusaha khusyuk dan lama. Tapi apakah hal tersebut akan kita lakukan juga dengan kadar yang sama di saat kita beramal sendirian? Apabila amal kita tetap sama, bahkan cenderung lebih baik, lebih lama, lebih enak, dan lebih khusyuk, maka itu bisa diharapkan sebagai amalan yang ikhlas. Namun bila yang terjadi sebaliknya, ada kemungkinan amal kita belumlah ikhlas. Yang kelima, tidak membedakan antara bendera, golongan, ras, atau organisasi. Fitrah manusia adalah ingin mendapatkan pengakuan dan penilaian dari keberadaannya dan segala aktivitasnya. Namun pengakuan dan penilaian makhluk, baik perorangan, organisasi, atau instansi tempat kerja, itu relatif dan akan senantiasa berubah. Banyak orang yang pernah dianggap sebagai pahlawan, namun seiring waktu berjalan, ada kalanya berubah menjadi sosok penjahat yang patut diwaspadai. Maka tiada penilaian dan pengakuan yang paling baik dan yang harus senantiasa kita usahakan adalah penilaian dan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pengaruh orang yang ikhlas itu, sehingga dengan kekuatan niat ikhlasnya mampu menembus ruang dan waktu. Seperti halnya apapun yang dilakukan, diucapkan, dan diisyaratkan oleh Rasulullah SAW mampu mempengaruhi kita semua walau beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu. Namun kita senantiasa patuh dan taat terhadap apa yang beliau sampaikan.
Bahkan orang yang ikhlas bisa membuat iblis tidak bisa banyak berbuat dalam usahanya untuk menggoda orang yang ikhlas tersebut. Ingatlah, apapun masalah kita, janganlah hati kita sampai pada masalah itu. Cukuplah hanya ikhtiar dan pikiran saja yang sampai pada masalah tersebut. Tapi hati hanya tertambat pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan masalah yang kita hadapi tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada jalannya sehingga kita bisa menjadi hambanya yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.